Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka kemudian penulisan mushaf ya di era modern seperti kita saat ini itu ada banyak sekali perkembangan-perkembangan ya. Ada banyak sekali perkembangan-perkembangan sehingga dan ini disebutnya dengan istilahat ad-dhabat fil Quran ya. Istilahnya tanda-tanda atau istilah-istilah yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Dan istilah-istilah ini bukan tauqifi, bukan sifatnya dari Rasulullah, tapi dia sifatnya ijtihadi, merupakan hasil ijtihad para ulama Al-Quran ya. Menemukan sejumlah istilah-istilah. Kalau yang sudah kita kenal tentu di atas tuh harkat fathah, dhamma dan kasroh. Kalau yang di bawahnya itu tanda waqaf. Kalau mim itu artinya waqaf lazim. Ketika menemukan tanda itu harus berhenti. Ya, jangan disambung, jangan ya jangan wasal meskipun napas kita panjang. Ketika menemukan tanda mim hendaknya kita berhenti. Itu sebagai etika ketika kita membaca ya. Jangan nyerocos aja ya. Akhirnya maknanya jadi nggak karuan, maknanya jadi nggak jelas ya. Jadi ketika membaca wala yahzunka qauluhum misalnya innal izzata lillah, itu juga nggak boleh berhenti tuh wala yahzunka qauluhum. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an, harus berhenti. Wala yahzunka qauluhum, harus berhenti. Innal izzata lillahi jami'an. Agar jangan sampai innal izzata itu menjadi perkataan mereka ya. Wala yahzunka qauluhum, jangan perkataan mereka membuatmu sedih. Maksudnya hinaan mereka, cacian mereka kepadamu wahai Muhammad. Innal izzata lillah, sungguhnya segala kemuliaan itu milik Allah. Ya, innal izzata ini bukan perkataan mereka, tapi firman Allah ya. Maka ketika membaca ayat ini harus berhenti. Wala yahzunka qauluhum, ada tanda mim biasanya. Mim itu artinya wajib berhenti. Kalau jim itu artinya jaiz, boleh berhenti, boleh juga tidak. Kalau shola itu artinya lebih baik wasol, lebih baik disambung. Ya, kalau kola itu lebih baik wakaf, tapi kalau disambung juga nggak apa-apa. Seperti shola kalau berhenti juga nggak apa-apa. Kalau tanda la itu artinya jangan berhenti, la itu lanjut. Misalnya fawailul lil musallin, itu di akhir ayat ada tanda la, lam alif la, itu artinya mamnu, jangan berhenti, lanjut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau kita membaca fawailul lil musallin, nggak boleh tuh kita langsung shadaqallahul azim, nggak boleh ya. Nggak boleh, karena itu maknanya belum sempurna. Celakalah orang-orang yang sholat gitu ya. Celaka, udah gak usah sholat ya. Celaka ya. Maka kemudian wajib diteruskan bacanya alladzina hum, karena ayat berikutnya merupakan tafsir penjelasan dari al-musallin, orang-orang sholat yang celaka itu orang yang bagaimana, yaitu orang yang sholatnya sahun, lalai dalam sholatnya. Begitu juga tidak boleh kita wakaf ya pada kata misalnya ala innahum min ifkihim layakulun, mereka itu berdusta kepada Allah mengatakan waladallah innahum lakadzib, waladallah, Allah punya anak. Nah itu kita harus wasal ketika membaca itu, jangan berhenti. Ala innahum min ifkihim layakuluna waladallah innahum lakadzibun ya. Jadi waladallah itu bukan pernyataan Allah, tapi pernyataan mereka ya. Jadi ini tanda-tanda ini sesungguhnya alamat wakaf ini adalah tanda untuk memudahkan di mana sepatutnya kita berhenti. Kalau orang Arab dia tahu berhenti di mana gitu ya, karena memang bahasa dia. Tapi kalau kita yang orang ajam itu kita terkadang berhenti sembarangan, sehingga terkadang maknanya jauh, maknanya nggak benar ya. Baca Quran bukan dapat pahala, akhirnya dapat dosa gitu ya, karena sembarangan berhentinya ya. Jadi tanda-tanda ini sungguhnya untuk memudahkan kita, harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Begitu juga ada tanda bulatan itu ya, itu tanda ayat biasanya itu ya. Itu masing-masing penerbit biasanya berbeda-beda ya dalam memberi tanda. Tanda sajadah ya, itu perhatikan. Ada seperti gapura itu tanda sajadah, tanda sujud ya. Kalau ketemu tanda itu berarti kita harus sujud.
Karena memang itu ayat sejadah. Jadi membaca Quran juga ya ada tuntutan-tuntutannya ya. Enggak nyelonong terus baca gitu ya. Ketika ada tanda ini kita harus bagaimana? Ya. Ketika ada tanda ini itu berarti kita harus sujud. Ya. Kenapa? Karena itu perintah sujud. Kalau iblis, setan nggak mau sujud, kalau kita bukan setan, kita bukan iblis, kita harus sujud. Kalau para malaikat bersujud kepada Allah, kita juga ya bagian dari apa? Kita pro malaikat, kita juga harus meniru malaikat untuk bersujud. Jangan kita malah beroposisi dengan malaikat. Malaikat pada sujud, kita enggak. Nah itu, ketika melewati tanda sajadah, kita harus sujud. Kemudian itu tanda apa lagi itu? Ini tanda seperti shot ya. Ini tanda tadi hamzah wasol, ini tanda hamzah wasol. Itu A, tanda hamzah. Kemudian tanda sukun ini ya, tanda sukun. Ini adalah kepalanya ha ya, tanda sukun itu kepalanya ha yang dipotong, sukun itu. Itu berarti huruf tersebut disukunkan. Ini tanda tasydid. Nah, ini namanya sifer. Sifer ini ya, sifer. Ini bulatan mustadir. Bulatan mustadir itu nggak boleh dibaca panjang. Seperti lakinna ya. Itu nggak boleh dibaca lakinna. Kalau yang satunya lagi disebut bulatan mustatil, bulatan yang panjang. Dia kalau wasol tidak dibaca, tapi kalau waqaf dibaca. Seperti lafaz ana ya. Wala ana abidum ma'abatu misalnya. Wala ana itu nggak boleh dibaca panjang. Ada tanda, biasanya ada tanda ini, tanda bulatan ini ya. Namanya bulatan mustatil ya. Tapi kalau wasol, kalau waqaf boleh dibaca panjang. Wala ana itu boleh. Tapi kalau disambung nggak boleh. Wala ana abidum ya. Kemudian ini tanda apa lagi nih? Fathatain ya, kasratain, dhammatain ini. Kemudian ini tanda harkat, kemudian tanda mad. Ini tanda titik, ini biasanya menandakan akhir hizib ya, atau akhir juz ya. Kalau sin itu ada huruf sin ya, itu tanda saktah biasanya. Sin itu artinya ketika melewati ayat yang ada sin itu kita harus baca saktah. Seperti kalabal rona. Saktah itu artinya berhenti sebentar tanpa mengambil napas, tanpa mengambil napas baru gitu ya. Bukan nggak mengambil napas, kalau ngambil napas dia mati ya. Maksudnya tidak narik napas yang baru ya. Ketika berhenti kalabal rona ala ya, itu ada tanda sin biasanya. Saktah itu dalam riwayat Hafs ada 4 tempat ya, yaitu di surah Al-Kahfi, awal surah Al-Kahfi, kemudian di surat Yasin, mimmarqadina hadza ya, mimmarqadina hadza. Kemudian di surat Al-Qiyamah, gimana ayatnya? Surat Al-Qiyamah, waqilaman rok ya, waqilaman rok. Itu tanda sin, itu tanda sakta. Dan tanda-tanda yang lain yang harus diperhatikan, biasanya di setiap mushaf itu ada yang namanya ta'rif bil mushaf ya. Jadi keterangan ya. Ya biasanya di sini ya, di mushaf ini biasanya ini ada ta'rif bil mushaf. Ini penjelasan singkat tentang mushaf seperti ini ya. Ini ta'rif bil mushaf. Ini penjelasan singkat tentang mushaf. Ketika kita punya Quran seperti ini ya, kita harus tahu tanda-tanda yang tertera ya, tanda-tanda dobet, syakel atau tanda-tanda baca yang perlu kita perhatikan ketika membaca Quran ini ya. Ini sebagai apa namanya, agar tidak ada kesalahan ketika kita membaca ya.